You have a better hope than those who do not believe in Jesus. And it is the hope of salvation. Tuhan, berikan aku kesabaran. Berikan aku kesabaran Tuhan, dan berikan sekarang. Nah, saudaraku, minta sabar tapi tetap juga enggak sabar, saudaraku ya. Nah, itu saudaraku memang ini perlu menunggu. Karena itu saudaraku, kita perlu menunggu. Sebab pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, tapi perlu ditunggu. Bapak, saudara rindu, saudara boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saudara sungguh rindu firman Tuhan. Saudara rindu firman Tuhan, buka tangan saudara. Kalau saudara benar-benar rindu, buka tangan saudara. Katakan, Tuhan berkati aku. Supaya kedatanganku tidak sia-sia hari ini. Aku tidak mau datang ke sini hanya sekedar ke gereja dan setelah itu selesai. Tapi aku ingin seperti Maria yang duduk di kakimu mendengar perkataanmu dan mendapatkan bagian terbaik. Kalau saudara buka tangan hari ini, sediakan sungguh-sungguh telinga saudara, pikiran saudara, hati saudara untuk firman Tuhan. Hormati firman Tuhan, supaya kita boleh diberkati olehnya. Bapa dalam surga, kami buka tangan kami, sebagai tanda kami buka telinga dan hati kami untuk firman Tuhan. Kau berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Berkatakan firman-Mu kepada kami lewat lidah bibir hamba-Mu, supaya kami semua boleh diberkati oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang mewahyukan kebenaran-Mu dalam hati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami, dan berkat-Mu tersedia buat kami yang lapar dan haus akan firman-Mu siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudaraku. Mari buka bersama dengan saya di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-19 dan 20. Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan judul The Anchor of Our Hope. Jangkar daripada pengharapan kita. Dan ini adalah khotbah yang terakhir dari seri yang sudah berlangsung sejak 2 minggu lalu, Seeing the Unseen, melihat yang tidak kelihatan. Baik, saudara yang sudah ada Alkitab, saudara, mari kita buka dan kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah, ayo kita baca, ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, di ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu jangkar, saudara-saudara. Dan jangkar itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh kapal, ya, untuk dia tetap berada di tempatnya. Dan saudara tahu kapal tempatnya kan di laut ya. Oke, kecuali rusak saudaraku di dock gitu ya. Tapi kapal di laut. Maka sudah tahu di laut itu tidak pernah tenang, selalu ada gelombang, selalu ada arus. Dan kalau kapal itu ingin tetap stabil, ada di tempatnya itu tidak bergerak, saudara, maka dia perlu menurunkan jangkar. Karena jangkar itu akan terkait kepada satu benda yang kuat, oke, dan itu yang menahan kapal itu tidak pergi dari tempat itu. Jadi saudaraku, jangkar kalau kita bicara dalam arti figuratif, jangkar adalah sesuatu yang membuat hidup kita tetap kuat, tetap stabil di tengah goncangan, di tengah arus yang ada di sekeliling kita. Dan saudaraku, apa yang menjadi jangkar itu dikatakan adalah pengharapan ini. Pengharapan itu apa saudaraku? Pengharapan adalah sesuatu yang kita nantikan terjadi di hari yang akan datang. Saya tidak tahu apa menjadi pengharapan saudara hari ini.
Berapa saudara berharap saudara jadi orang kaya? Oke, ada juga. Haleluya. Ya, saudaraku, ya, that's okay. Ya, oke, suatu yang kita harapkan. Sekarang saya belum, tapi nanti itu akan terjadi. Dan banyak orang memiliki pengharapan, banyak orang memiliki angan-angan, saudaraku, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi kita semua tahu, saudaraku, kebanyakan, saudaraku, harapan itu hanya berisi angan-angan, hanya berisi wish, ya, yang hanya berisi sesuatu yang kita impi-impikan. Tetapi banyak kali itu tidak pernah terjadi. Oke? Tetapi saudaraku, banyak orang berkata nggak apa-apa, ya. Punya pengharapan, punya impian itu, saudaraku, sudah sesuatu yang baik, saudaraku. Tetapi di sini dikatakan pengharapan kita di dalam Tuhan sebagai orang percaya bukan pengharapan yang berisi angan-angan, tapi pengharapan yang punya dua karakteristik. Yaitu dikatakan, kalau saya lihat, saudaraku, kuat dan aman. Firm and secure. Oke, firm itu bicara kuat, saudaraku, tidak bisa patah. Secure itu, saudaraku, artinya dia itu reliable. Oke, dia tidak rapuh. Dan itu, saudaraku, adalah pengharapan yang kita punya. Jadi, saudaraku, penulis surat baru berkata, kita sebagai orang percaya, kita punya pengharapan yang pasti. Bukan pengharapan yang hanya berkata, I hope so. Tetapi pengharapan, surely I will get it. Okay? In the coming days. Nah, sekarang saudaraku pertanyaannya adalah begini. Pengharapan apa yang dimaksud di ayat ini? Nah, untuk ini saya minta saudara sungguh-sungguh, saudara ikuti apa yang saya bagikan kepada saudara-saudara ini setelah ini. Memang saudaraku ini kita harus melakukan namanya eksposisi atau eksegesis ya dari firman Tuhan. Memang saudaraku ini suatu yang sifatnya doktrinal, tapi saudara perhatikan, saudara ikuti sungguh-sungguh dan berdoa minta Tuhan jelaskan kepada saudara semua dan ikuti terus saudaraku dengan konsentrasi. Oke, jangan distract dengan yang lain. Saya percaya kalau saudara ikuti sungguh-sungguh saudara akan diberkati. I promise you this because this is the promise of God. Oke, nah. Jadi pertanyaannya pengharapan apa yang dimaksud ini? Mari kita baca saudaraku di dalam ayat yang ke-11. Kita naik ayat 19, kita naik ayat yang ke-11. Oke? Dan untuk itu setiap ayat yang saya minta untuk kita baca, mari kita baca sama-sama. Oke ya? Oke, ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Jadi pengharapanmu suatu yang pasti, suatu yang bukan hanya mudah-mudahan. Oke, tetapi suatu yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, jadi saudaraku, ayat 11 ini menceritakan tentang pengharapan ditulis di ayat 19. Dan kita perlu saudaraku untuk lihat ini semua dalam konteks, sebab kalau kita sudah mulai lihat teks di luar konteks saudaraku, itu seringkali salah dan saudaraku seringkali justru berlawanan dengan apa yang seharusnya dimasukkan oleh firman Tuhan ini. Oke? Jadi saudara-saudara pengharapan itu yang dimaksud pengharapan yang pasti, yang nanti satu kali saudaraku itu akan menjadi kenyataan. Ya, pengharapan yang pasti akan menjadi kenyataan di waktu yang akan datang. Nah, tetapi kita masih bertanya, ini pengharapan apa toh? Nah, untuk itu kita baca ayat 9, supaya kita bisa tahu, saudaraku, ayat 9. Nah, kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, saudaraku, apa yang tertulis judul perikop dari ayat 9 ini? Judulnya adalah berpegang teguh pada pengharapan. Oke, mari kita baca ayat yang ke-9. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin. Jadi yang menulis surat ini berkata, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Jadi saudara-saudara, pengharapan yang dimaksud dari ayat 19, ayat 11, dan ayat 9 adalah pengharapan tentang keselamatan. Dan karena itu, saudaraku, keselamatan adalah pengharapan yang pasti. Saudara-saudara, contoh yang paling sederhana adalah begini. Kalau saudara pernah, saudaraku, terima pembayaran dari seorang, bayarnya bukan pakai uang tunai, cash, bukan juga pakai kredit card, tapi pakai cek. Ya,
cek tetapi saudaraku tanggal pencairannya itu katakanlah 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Oke? Nah, terus saudara kalau saudara pegang cek itu hari ini, ada nilainya berapalah sebut saudaraku ya. Oke? Mau $1.000, $2.000, oke? Pertanyaannya begini, saudara punya enggak uang $1.000? Jawabannya apa? Jawabannya begini, ya dan tidak. Betul ya? Kenapa? Itu saudaraku namanya already but not yet. Artinya begini, saudara pasti nggak terima itu $1.000, pasti, waktu tanggal pencairan. Tapi sekarang saudara belum punya, tapi sebenarnya saudara sudah punya $1.000 itu. Nah, keselamatan itu hampir mirip seperti itu, saya tidak mengatakan sama persis saudaraku, tetapi seperti itu. Artinya saudara sekarang sudah tahu pasti saudara selamat. Saudara sudah ada dalam keselamatan itu. Tetapi nanti satu waktu saudara akan melihat sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya ingin sampaikan kepada saudara semua. We need to understand, we need to be able to see the reality of salvation di dalam hati kita. Supaya kita boleh menantikan itu. Saudara pernah enggak menunggu sesuatu, saudaraku, yang akan datang dan saudara tunggu sesuatu yang baik pasti datang? Pernah ya? Oke, apa itu? Diskon, oke ya? Tunggu sebulan lagi ada diskon. Lalu tunggu kapan diskon datang ya? Oke, kita tunggu saudaraku sesuatu yang baik. Saudara kan enggak pernah menunggu sesuatu yang buruk. Oke, siapa saudara pernah menunggu kapan ya saya mati ya? Enggak ada toh, ya oke ya, saudaraku ya. Nah, saudaraku jadi sesuatu yang baik kita tunggu, saudaraku. Nah, saudaraku kalau saudara mengerti keselamatan, maka saudara akan menantikan itu dan menantikan dengan hati yang excited. Karena saudara tahu, something great will come. Oke, jadi ini bicara tentang pengharapan akan keselamatan. Nah, penulis surat Ibrani berkata begini, kami ini yakin, kamu ini punya sesuatu yang, perhatikan saudaraku, lebih baik. Saudara baca itu ya, better things. Oke, lebih baik dari yang dimiliki oleh semua orang yang tidak kenal Tuhan. You have a better hope than those who do not believe in Jesus. And it is the hope of salvation. Nah, terus saudara, kemudian penulis surat Ibrani berkata begini, dia berkata kamu itu harus, ayat 11 ya, kembali saudara lihat ayat 11, kamu menunjukkan kesungguhan, bahasa Inggrisnya diligence. Oke, kenapa saudara menunjukkan kesungguhan? Sebab begini, namanya sesuatu hope, pengharapan, itu belum terjadi. Pasti terjadi, tapi belum terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang paling menyenangkan dalam hidup ini. Siapa yang setuju angkat tangan? Siapa saudara yang paling tidak suka menunggu? Nah, semua tidak suka, saudaraku ya. Kalau bisa sekarang juga, oke ya, sekarang juga. Kita sekarang, saudaraku, semua pingin instan, ya, instan semuanya, saudaraku. Ya, mulai mie instan, saudaraku ya, sampai saudaraku dapat pacar pun kalau bisa instan, oke. Nah, saudara-saudara, kita nggak suka menunggu. Dan banyak orang Kristen pun, saudaraku, juga bahkan diajar untuk tidak sabar menunggu. Saudara, kalau doa sama Tuhan, katakan, Tuhan, aku minta ini dan aku terima. Kapan? Kapan? Sekarang. Nah, itu sudah diajari, itu namanya doa iman. Sekarang aku terima. Haleluya. Oke ya, saudara-saudara. Bahkan ada orang yang berdoa, saudaraku setelah tahu, saudaraku, wah kita ini jadi orang ya, harus perlu sabar. Siapa yang tahu, saudaraku, kita perlu sabar? Siapa yang ingin jadi orang sabar? Tolong katakan. Enggak semua enggak pingin ya. Oke, ya, oke. Oke. Kesabaran yang paling diperlukan adalah kesabaran menunggu khotbah saya selesai, saudaraku. Itu kesabaran yang paling saudara perlukan, oke? Nah, saudara dengar, saudara ingin sabar, ada orang berdoa begini, Tuhan, aku tahu aku enggak sabar, dan aku ingin, Tuhan, aku jadi orang sabar. Tuhan berikan aku kesabaran Tuhan, dan berikan sekarang. Nah, saudaraku minta sabar tapi tetap juga enggak sabar, saudaraku ya. Nah, itu saudaraku memang ini perlu menunggu, karena itu saudaraku kita perlu menunggu. Sebab pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi tapi perlu ditunggu. Nah, untuk itu saudara-saudara, penulis sudah lihat saudaraku ayat yang ke-12, lihat ayat yang ke-12, oke.
Kita baca 11-12 ya, 11-12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama. Ayo saya pelan-pelan sekarang bersama-sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, bahasa Inggrisnya jangan jadi malas, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Perhatikan, oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, saudaraku, penulis berkata, untuk kamu dapat janji Allah itu kamu harus sabar, kamu harus percaya apa yang Tuhan janjikan. Pasti akan digenapi dan itu yang memberi pengharapan. Oke, saudaraku, berharap itu ada dasarnya. Dasarnya adalah iman kita akan janji Allah yang kita nantikan. Nah, jadi penulis surat Ibrani tahu dan dia berkata kepada orang-orang yang kepada siapa dia tulis surat ini. Dia berkata, kamu sudah punya keselamatan. Tapi kamu sih pegang ya keselamatanmu itu. Oke, pegang dalam arti kamu sudah kehendak, tapi kamu mesti nantikan, kamu mesti bertekun terus supaya satu kali nanti keselamatan itu kamu terima secara utuh, secara sempurna. Jangan jadi malas, jangan jadi ceroboh, oke? Tapi terus dengan rajin nantikan pengharapan keselamatan, sebab pengharapan yang pasti. Dan untuk itu, kalau saya lihat dalam bahasa Inggris ada kata penurut-penurut bahasa Indonesia ya, itu bukan followers tapi imitate, mencontoh orang-orang yang mendapatkan janji Allah lewat iman dan ketekunan. Dan penulis surat Ibrani mengambil contoh satu orang. Siapa dia, saudaraku? Ayat 13. Sudah tahu siapa disebut di situ? Abraham. Oke, mari kita baca ayat yang ke-13. Oke. Nah, sudah perhatikan. Sekarang kita mulai lihat contoh dari orang yang mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan lewat ketekunan dan kesabaran. Oke. Kita baca sama-sama. Ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Nah, saudara-saudara, itu diulang di dalam ayat 16. Sebab itu Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, karena dia tidak bisa bersumpah kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Kalau manusia, dia akan bersumpah lebih tinggi daripada dia. Nanti kita akan lihat. Tapi Allah itu sudah paling tinggi. Jadi dia cuma bisa bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, tetapi kenapa kok dia itu bersumpah demi dirinya sendiri kepada Abraham? Nah, ini ada cerita, saudara. Nah, untuk cerita itu saya ingin saudara ikuti, ya, apa yang Allah janjikan kepada Abraham, yang kemudian dia bersumpah. Oke, lihat ayat 14. Katanya, sesungguhnya aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Jadi, saudara, kalau saudara kembali dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, maka saudara di situ bisa dapatkan Abraham itu ya, dia tinggal di sebuah keluarga dan ayah daripada Abraham namanya Terah, itu tinggal di negeri namanya Ur-Kasdim. Oke? Nah, satu kali Tuhan panggil Abraham. Dia berkata, Abraham, keluar dari negerimu, keluar dari sanak saudaramu, keluar dari rumahmu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sebab apa? Kenapa kamu mesti keluar? Sebab aku punya rencana besar. Rencana besar aku buat engkau apa? Ada 3. 1, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Nomor 1. Yang kedua, aku akan memberkati engkau dan berkati keturunanmu dan membuat namamu masyhur. Dan yang ketiga, oleh keturunanmu segala bangsa akan dapat berkat. Ada 3 janji Tuhan. Oke? Tapi saudaraku, janji yang pertama adalah aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Dan Abraham nurut, dia keluar. Saudara-saudara, ini sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa yang kalau kita renungkan sungguh-sungguh, saudaraku. Sebab, saudaraku, Abraham mengerti, dia tahu apa yang Tuhan janjikan, aku menjadi bangsa yang besar. Persoalannya ada satu, persoalan yang sangat-sangat esensial, yaitu apa? Dia punya istri, namanya Sarah, dan istrinya itu
mandul. Nah gimana mau jadi bangsa yang besar, punya anak satu aja nggak bisa. Gimana? Oke? Nah tapi Abraham tetap nurut, dia keluar. Dan satu kali saudaraku masuk ke dalam Kejadian pasal 15, oke? Abraham ini mulai merenung-renung. Dia berkata, gimana ya, aku ini kalau sudah tua ini ya untuk siapa kekayaanku ini? Saya cerita aja kepada saudara-saudara ya, kita enggak usah baca. Atau saudara mau baca? Enggak usah deh, enggak usah, oke? Saya sudah bisa baca jawaban saudara, oke? Dari wajah saudara. Nah, jadi saya cerita aja. Saudara dengerin. Jadi dia mulai kata, untuk siapa ini kekayaanku? Aku kasih hambaku aja namanya Eliezer. Tuhan bilang, enggak. Abraham, enggak. Semua itu untuk anakmu, untuk keturunanmu. Lalu Tuhan berkata kepada sekarang kamu keluar dari tendamu. Lihat bintang di langit. Ya, lihat ke langit, hitung bintang yang ada di langit kalau bisa. Abraham berkata, tidak bisa Tuhan, terlalu banyak, uncountable. Tuhan berkata begini, seperti banyaknya bintang di langit yang tidak terhitung, demikianlah banyaknya keturunanmu. Saudara-saudara, Tuhan ulangi lagi janjinya kepada Abraham, engkau akan jadi bangsa yang besar. Dan pada saat itu, saudaraku, Abraham sudah tambah tua, diperkirakan saudaraku umurnya kurang lebih sudah 75-80 tahun, sejak dia terima janji Tuhan itu. Dan istrinya mandul. Saat itu Abraham harus memilih. Dia mau percaya kepada Tuhan yang berkata, engkau akan punya keturunan dan keturunanmu akan jadi banyak. Atau dia percaya sama kondisi istrinya yang mandul berkata, tidak mungkin aku punya keturunan. Dan dikatakan di Kejadian pasal 15 ayat 6. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Abraham milih percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, tetapi waktu itu Tuhan tahu bahwa walaupun Abraham sudah percaya dan Tuhan tahu hati Tuhan, hati Abraham. Dia percaya sungguh. Tapi Tuhan tahu bahwa Abraham perlu dikuatkan lebih lagi. Sebab apa? Saudara tahu Abraham masih harus menunggu 25 tahun sebelum dia punya anak dari Sarah yang namanya Ishak. 25 tahun. Nunggu 25 tahun itu saudaraku lama. Dan bukan hanya lama, itu namanya menunggu di dalam kemustahilan. Kalau Sarah tidak mandul, saudaraku, dia pasti bilang, amin Tuhan, aku percaya, saudaraku, tahun depan dia sudah bisa punya anak. Tapi ini Sarah mandul dan makin lama makin tua, saudaraku, sampai dia mengalami namanya menopause, mati haid. Tulis dalam surat Ibrani pasal 11. Ya. Dan Tuhan tahu Abraham perlu dikuatkan. Karena itu, saudaraku, Tuhan kemudian bukan hanya mengulang janjinya, dia bersumpah. Bagaimana Tuhan bersumpah? Dia tidak mengucapkan saudaraku secara verbal sumpah, tapi Tuhan suruh Abraham melakukan satu hal yang sebenarnya saudaraku buat Abraham agak bingung, tapi dia tahu pasti apa artinya itu. Dia suruh ambil binatang, saudaraku, dan binatang itu suruh sembelih, lalu suruh potong jadi dua. Saudara bisa bayangin ya, lumayan ngeri juga saudaraku ya. Jadi binatangnya suruh belah dua saudaraku, lalu suruh ditaruh di tanah begitu ya, sisi kiri sama sisi kanan suruh kasih jarak di tengahnya, ada gap di tengahnya. Abraham nggak ngerti ini Tuhan mau apa ini. Dan kemudian saudaraku Tuhan tuh bikin Abraham itu saudaraku agak seperti setengah tertidur begitu. Dan waktu hari senja, saudaraku, hari sudah mulai gelap ya. Tiba-tiba Abraham melihat saudaraku dalam keadaannya yang kurang lebih setengah terjaga, setengah tidur. Dia melihat ada seperti obor berjalan lewat dua potongan binatang itu. Dan Abraham tahu dari culture yang dia pelajari satu. Abraham tahu itu apa artinya. Sudah tahu apa artinya itu? Pada zaman itu saudaraku ada culture di mana kalau ada orang bersumpah, maka mereka berdua berjanji, saudaraku ya, oke, aku setia sama kamu, kamu setia sama aku, oke. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus, saudaraku, potong binatang, lalu belah jadi dua. Lalu mereka bersama-sama akan berjalan di antara potongan binatang itu, dengan simbol atau sebagai simbol atau saudaraku dengan satu janji seperti ini. Kalau sampai aku melanggar sumpah ini, biarlah aku mati terbelah seperti binatang ini. Oke?
Jadi saudaraku, itulah cara Allah bersumpah kepada Abraham. Dan saudara-saudara, itu Allah kita. Dia sampai berkata kepada Abraham, Abraham percaya, janjiku pasti akan digenapi. Dan aku ikat diriku dengan sumpah. Seolah-olah berkata seperti ini, kalau sampai janjiku tidak terbukti, biarlah aku terbelah mati seperti binatang ini. Itu saudaraku, Tuhan begitu menguatkan iman daripada Abraham supaya dia tetap bisa berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kemustahilan kondisinya. Sudah ngerti ya? Nah, saudara-saudara, Abraham tunggu 25 tahun. Dan karena itu kita baca ayat 15. Ayat 15 saya baca. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya. Dan kenapa saudaraku Abraham bisa sabar menunggu? Yang dia ingat bukan hanya janji Tuhan, tapi sumpah yang Tuhan tunjukkan lewat obor yang berjalan di antara potongan binatang itu. Akhirnya Ishak lahir. Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun. Janji Tuhan digenapi di tengah-tengah kemustahilan usaha dan kekuatan manusia. Abraham senang sekali. Tidak lama kemudian, kira-kira Ishak umur 15. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, ambil anakmu yang kau kasih Ishak dan bawa dia ke Gunung Moria, persembahkan dia sebagai korban. Saudara-saudara, saudara bisa bayangkan, ini anak yang ditunggu 25 tahun. Sekarang disuruh persembahkan, disuruh sembelih, saudaraku, dan disuruh korbankan. Tetapi Abraham taat. Kenapa? Karena dia tahu, kalau Allah bisa membuat Ishak ini lahir dari kondisi biologisku yang sudah tidak memungkinkan, berarti dia Allah yang sanggup memegang janjinya. Dan kalaupun Ishak ini harus disembelih, Allah pasti bisa bangkitkan dia. Saudara bisa baca di Ibrani pasal 11. Allah nurut, Abraham nurut. Dia bawa Ishak, dan dia taruh Ishak di atas mezbah, di atas kayu perapian, dan dia siap untuk bunuh Ishak. Tiba-tiba ada suara dari surga, Abraham, tahan, jangan kau apa-apakan anakmu. Ya aku tahu, engkau mengasihi aku lebih daripada anakmu. Kemudian saudaraku, kalau saudara baca, ini saudara kalau mau catat saja ya, Kejadian pasal 22 ayat 16. Allah mengulangi janjinya kepada Abraham, tapi kali ini dia berkata begini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Engkau akan jadi bangsa yang besar dan lewat keturunanmu seluruh bangsa akan dapat berkat. Allah mengulangi sumpahnya kepada Abraham. Dan saudara-saudara, mengapa Allah lakukan itu? Karena Allah menguatkan Abraham dan berkata, janjiku pasti digenapi, rencanaku pasti digenapi. Ya, nah itu saudaraku penulis surat Filipi berkata, itu cerita tentang Abraham. Orang yang menunggu dengan sabar, tetapi orang yang bisa menunggu karena dikuatkan oleh janji dan sumpah daripada Allah. Pertanyaannya, lah itu kan Abraham. Lah apa hubungannya sama kita? Nah, apa hubungannya sama kita ada di ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama, ayat 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Nah, saudara-saudara bahasa Indonesia berkata mereka yang berhak menerima janji itu. Bahasa Inggrisnya berkata the heirs, ahli waris. Ahli waris dari siapa, saudaraku? Ahli waris daripada Abraham. Keturunan daripada Abraham. Siapa keturunan dari Abraham? Bukan keturunan Abraham secara jasmani, yaitu orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Tetapi keturunan Abraham secara rohani, yaitu orang-orang yang juga percaya kepada Tuhan dengan iman seperti Abraham yang oleh Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau saudara dan saya hari ini percaya kepada Tuhan, kita adalah ahli waris daripada janji yang Allah juga berikan kepada Abraham. Jadi penulis surat Ibrani berkata, itu cerita Abraham, tapi cerita Abraham juga berlaku buat kamu, karena sebagaimana Allah menguatkan janjinya kepada Abraham tentang keturunan yang menjadi bangsa yang besar, demikian juga Allah akan menguatkan engkau dengan janjinya akan
keselamatan dengan cara yang sama, yaitu dengan janji dan sumpah. Saudaraku, dengan demikian, penulis surat Ibrani berkata, keselamatanmu adalah keselamatan yang Allah ikat dengan janji dan sumpah. Saudara-saudara, saya waktu renungkan ini saya benar-benar, saya tidak bisa habis berpikir, saudaraku, tentang Allah. Berapa banyak saudara percaya Allah itu tidak mungkin ingkar janji, Pak? Kok Tuhan itu, Allah itu sampai harus bersumpah kepada Abraham dan kepada keturunannya, orang percaya, saudara dan saya. Saudara-saudara, kalau saudara sungguh-sungguh dengarkan dan saudara ngikutin apa yang sampaikan ini. Saudara, kalau saudara pernah baca Alkitab, di Injil Matius, khotbah di bukit, saudara pasti ingat satu ayat. Sebab di Injil Matius pasal 5 itu Tuhan memberikan satu perintah, di Matius pasal 5 ayat 34 sampai 37. Tuhan melarang orang bersumpah. Tidak boleh bersumpah. Nah, Tuhan berkata jangan kau bersumpah demi langit, ya demi surga karena itu tata Allah, demi bumi karena itu tumpuan kaki Allah, atau demi Yerusalem karena itu kota Allah. Jangan bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak sanggup memutihkan atau menghitamkan rambutmu. Jadi engkau tidak berkuasa atas hidupmu sendiri, jangan kau sumpah. Tapi biarlah apa yang ya katakan ya, tidak katakan tidak, lebih daripada itu. Oke, berasal dari si jahat. Jadi sumpah itu lebih daripada ya dan tidak, saudaraku, itu berasal dari si jahat. Kenapa, saudaraku? Kalau itu berasal dari si jahat, kenapa kok Allah itu bersumpah? Kok lihatannya ada kontradiksi? Nah, saya ingin kita mengerti sedikit, saudaraku, konteks dari apa yang Tuhan sampaikan ini. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, berapa banyak saudara pernah dikecewakan karena ada orang berjanji kepada saudara dan tidak ditepati? Oh, enggak ada, cuma sedikit. Yang lain, saudara yang berjanji dan tidak menepati kan? Ayo ngaku sekarang, bertobat. Ya, siapa yang pernah? Saudara dijanjikan sesuatu tapi ternyata enggak ada hasilnya. Saudaraku, di dalam dunia ini, our world is full of failed promises. Banyak sekali janji yang batal. Berapa ya saudara pernah ke airport karena saudara beritahu pesawatmu jam 7.30 pagi. Saudara sampai sana jam 6.30 bahkan jam 6 hanya untuk melihat tulisan delayed. Lebih parah lagi, cancelled. Siapa yang pernah? Itu apa saudaraku? Itu janji yang batal. Berapa banyak saudara pernah janjian sama teman saudara, nanti kita ketemu ya di sana ya. Nah, ditunggu-tunggu gak datang saudaraku ya. Setelah ditelepon, oh iya sorry ketiduran saudaraku. Many promise turn into apologies. Berapa banyak saudara pernah temanmu berkata, tolong aku pinjam uang. Nanti bulan depan aku kembalikan. Dan bulan depan, saudaraku, apa yang dikembalikan? Bukan uang, tapi apa? Janji 1 bulan lagi. Janji 1 bulan lagi. Pernah, saudaraku? Makanya saya kasih tahu ya, gereja bukan tempat untuk pinjam-pinjam uang. Oke? Nah, saudaraku, yang paling parah apa, saudaraku? Yang lebih serius lagi, banyak orang berjanji, pegangan tangan. Saya ini mengambil engkau menjadi suami atau istriku yang sah satu-satunya. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, sampai maut memisahkan kita. Ternyata yang memisahkan bukan maut, orang lain. Janji di dunia ini penuh dengan janji-janji kosong, rayuan gombal, kain pel, dan segala macam, saudaraku. Kita jadi tidak bisa percaya. Dan Tuhan Yesus berkata begini, pada zaman itu, banyak orang itu memberikan janji palsu, bahkan sumpah palsu. Kenapa, saudaraku? Karena waktu mereka berkata kepada temannya, mau pinjam uang ini ya, aku pinjam uang ya, enggak, janji kamu pasti balik. Pasti aku balikin, yakin, enggak, aku masih belum percaya, masih segan kalau mau minjemin. Lalu orang berkata, oke deh, aku sumpah demi surga, tak balikin. Nah, waktu seperti itu, saudaraku, temannya, wah dia sudah sumpah demi surga. Ya udah deh, aku pinjemin.
Tuhan Yesus berkata, kamu tahu itu jahat. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menjamin dirimu sendiri, tapi kamu berani bersumpah demi surga. Kamu memakai sumpah itu untuk memanipulasi trust daripada orang lain. Saudara-saudara, pada zaman Tuhan Yesus, semua orang yang bersumpah, mereka bersumpah untuk kepentingan diri mereka, bukan untuk kepentingan orang lain. Tetapi waktu Tuhan bersumpah kepada Abraham, dia tidak dapat keuntungan dari sumpahnya. Siapa yang untung? Abraham, imannya dikuatkan, pengharapannya dikuatkan. Saudara ngerti? Itu bedanya saudaraku, sumpah daripada manusia. Dan kenapa saudaraku Tuhan melarang kita bersumpah, sebab tidak satu pun dari kita bisa menjamin diri kita sendiri, tidak bisa menjamin kondisi kita sendiri. Dan Tuhan berkata, menulis surat Ibrani berkata, kepada orang yang menerima surat ini, percayalah, pengharapan keselamatanmu itu ya pasti kuat dan aman, sebab didasari, dimeteraikan oleh sumpah daripada Tuhan. Seperti yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan oleh sebab itu, saudaraku, mari kita baca ayat 18 sekarang. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Apa dua kenyataan itu? Sumpah dan janji daripada Tuhan yang tidak bisa berubah. Okay? Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara-saudara, itu. Jadi Tuhan menurut Surat Ibrani berkata begini, hei kamu orang-orang percaya, keselamatanmu itu pasti, 100% pasti. Sebab yang menjamin adalah Tuhan sendiri, bukan kamu. Sebab keselamatanmu itu dijamin oleh janji Tuhan, bahkan oleh sumpah daripada Tuhan. Bukan sumpahmu, bukan janjimu. Kenapa saudaraku pesan ini diberikan? Banyak orang-orang Kristen pada waktu orang percaya pada waktu itu. Mereka hidup di dalam tekanan, mereka hidup dalam penderitaan. Menjadi orang percaya. Seringkali mereka bertanya, Tuhan, aku rasanya tidak kuat. Penulis berkata, kuatkan hatimu. Keselamatanmu itu pasti, keselamatanmu itu aman. Tapi juga orang lain, saudaraku, yang mereka mulai khawatir. Saya kalau begini terus ya, saya bisa enggak ya setia sampai akhir? Berapa banyak, saya ingin tanya kepada saudara semua, berapa banyak saudara yang sungguh-sungguh rindu? Kalau hari ini saudara percaya, saudara bisa percaya sampai langkah terakhir saudara di dunia ini. Siapa yang saudara rindu seperti itu? Cuma sedikit, yang lain minggu depan mau berhenti jadi orang Kristen? Siapa yang mau sungguh-sungguh? Oke, pertanyaan kedua. Berapa banyak saudara bisa menjamin saudara pasti tidak akan mundur dari imanmu? Loh, wah ada juga yang katakan, saya pasti, oke, puji Tuhan kalau saudara berkata seperti itu. Oke, kita tunggu 15 tahun lagi. No, saudaraku, saya menghargai komitmen dari saudara. Saya jamin saya tidak akan mundur. Tapi saya beritahu pada saudara, penulis surat Ibrani berkata gini, kamu banyak yang takut ya, kamu ragu, kamu tidak akan murtad di tengah jalan. Sebab dia baru bicara tentang kemurtatan, saudaraku, di ayat-ayat sebelumnya pasal 6 ini. Nah, banyak orang mulai takut, gimana ya, apa aku bisa ya bertahan sampai akhir? Apa aku bisa ya seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, mengakhiri pertandingan dengan baik. Menulis surat Ibrani berkata, kamu tak sih tahu, kamu pasti bisa sampai garis akhir. Sebab bukan kamu, tapi Tuhan yang membawa kamu situ lewat janji dan sumpahnya. Keselamatanmu dijamin 100% oleh Tuhan sendiri. Isn't it wonderful? Kalau saudara sungguh-sungguh hari ini, saudara masih terus bertanya, saya ini pasti selamat atau enggak ya? Dengar baik-baik. Kenapa kita ragu-ragu? Karena kita melihat diri kita. Karena kita melihat mampukah saya setia sampai akhir. Saya ini sering kena godaan, tapi saudaraku,
Penulis surat berkata, jangan lihat janjimu, jangan lihat sumpahmu, saudaraku, karena seringkali saudaraku kita janji 10 kali sama Tuhan, kita langgar 11 kali, saudaraku. Saya tahu, saudaraku, banyak orang kita jadi langganan altar call, tiap kali maju nangis-nangis, Tuhan aku mau setia, saudaraku, 1 minggu lagi, saudaraku, aduh, saudaraku ya, ngeluyur lagi kemana-mana, saudaraku, tinggalkan Tuhan. Nah datang lagi saudaraku, sudah terlalu banyak, karena itu saya ingin berkata kepada saudara. Kalau kita bicara keselamatan, jangan ngomong tentang janji kita sama Tuhan, tapi fokus pada janji dan sumpah Tuhan kepada kita. Your hope of salvation is sealed by the promise and the oath of God Himself. Itu yang kita mesti fokus. Dan karena itu saudaraku, maka penulis surat berkata, karena itulah sekarang pengharapan yang kita punya sebagai orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Pengharapan inilah jangkar yang kuat. Nah, saudara ngerti sekarang dari mana saudaraku kata pengharapan yang dari jangkar ayat 19 itu? Dari sini. Yaitu pengharapan keselamatan yang pasti akan digenapi. Karena itu saudaraku nantikan sungguh-sungguh. Dan minta Tuhan saudaraku semakin kita, hari demi hari. Saudara perhatikan, hari demi hari kita semakin dekat dengan keselamatan itu. Minta Tuhan tunjukkan makin kuat. Sehingga kita makin menantikan. Sehingga hati kita makin excited untuk menantikan itu. Dan kita tahu, pasti aku dapat. Pasti aku selamat. Saudaraku, kalau ada orang berkata, oh hati-hati, hati-hati, engkau, saudaraku, keselamatan tidak pasti, keselamatan bisa hilang, saudaraku, it's okay, silakan yang mau memberikan argumen seperti itu. Tapi saudaraku, kalau kita melihat keselamatan bisa hilang, karena keselamatan berasal dari janji kita sendiri. Tapi kalau kita melihat janji Tuhan, janji Allah tidak pernah gagal buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Dan karena itu, menulis surat Ibrani berkata, saudara-saudara, pegang teguh janji itu, terus berharap, nantikan itu, pasti akan datang, pasti digenapi. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita semua perlu pengharapan. Fyodor Dostoyevsky, seorang penulis ya dari Rusia, dia berkata, to live without hope is to cease to live. Orang itu hanya hidup karena dia punya pengharapan. Orang yang sudah benar-benar merasa hopeless, maka mereka juga berkata, buat apa aku hidup? Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang paling berat sekalipun, kalau kita masih punya pengharapan, kita masih mau berkata, aku mau lewati 1 hari lagi. Dan tentu saudaraku, setiap hari kita hidup dengan pengharapan kan? Saudara, mulai hal yang trivial, pengharapan akan cuaca, mudah-mudahan cuaca baik hari ini. Sampai pengharapan lebih serius, mudah-mudahan hari ini saya dapat pekerjaan, mudah-mudahan hari ini saya dapat bisnis yang baru, mudah-mudahan hari ini saya dapat promosi, mudah-mudahan hari ini keluar pengumuman ujian saya dapat nilai yang baik. Saudaraku, banyak sekali pengharapan. Dan Desmond Tutu, seorang pendeta, tapi juga tokoh politik dari Afrika Selatan, dia berkata, hope is being able to see that there is a light despite all the darkness. Jadi pengharapan itu seperti ruangan yang gelap, tapi kita melihat setitik cahaya. Dan itu, karena ada cahaya di tengah gelapan, kita berkata, aku punya pengharapan. Ya, di tengah-tengah masalah yang begitu berat, kita tetap bisa maju dalam hidup ini, karena kita punya pengharapan. Karena itu, saudara-saudara, kita semua ingin punya pengharapan dalam hidup ini. Saudara semua pasti punya wish ya. Tiap kali ulang tahun, dibawa kuenya, mau tiup, jangan dulu, make a wish. Ya, saya dulu juga begitu, saudara, make a wish. Saya bilang wish, ya artinya selesai, ya wish, bubar, Nah, saudara, tapi kita semua punya seperti itu. Dan seorang lain, saudaraku, Jackson Brown, ya, dia berkata, jangan pernah padamkan harapan dalam diri orang lain, karena mungkin itu satu-satunya yang dia punya. Dia tidak punya apa-apa lagi, dia coba punya pengharapan. Dan saudaraku, kita berikan pengharapan, tetapi begini, saudaraku, masalahnya begini. Semua kita tahu bahwa seringkali pengharapan itu hanya cuman jadi sekedar hiburan kosong.
Cuman jadi sekedar angan-angan yang sedikit memberikan hiburan, comfort dalam hati kita. Tetapi tidak lama kemudian kita kembali kepada kenyataan dan kita tahu apa yang kita harapkan itu tidak mungkin terjadi. Harapan itu perlu dasar. Hope that has no anchor, tidak punya jangkar, is simply hopeless. Nah, untuk itu, saudara dan saya, kita sadar maupun tidak, kita di semua punya anchor di dalam kehidupan kita. Oke, punya jangkar ya. Kalau selalu anchor nanti saudara kira, kok serem ya. Anchor, bukan angker, saudaraku ya. Oke, anchor. Dan apa itu, saudaraku? Segala sesuatu ya yang memberi kepada saudara dasar untuk saudara berharap. Sesuatu yang memberi kepada saudara keyakinan saya bisa lewati hari yang akan datang. I will be fine, I will be okay, karena saya punya ini. Ya, jadi ini lebih daripada sekedar positive thinking. Ini lebih daripada sekedar optimisme. Ini lebih daripada sekedar everything will be alright. No. Itu semua bagus, tapi itu semua tidak akan membantu sebab satu kali kita kembali kepada kenyataan, they all just empty. Empty hope. Hope itu, saudaraku, pengharapan itu baru pasti kalau kita punya anchor. Dan apa anchornya, saudaraku? Macam-macam. Ada yang saudaraku orang berkata, saya pasti karena saya punya kekayaan. Karena saya punya pekerjaan, saya punya bisnis ya yang bagus, saya punya kesehatan, saya kuat. Oke, saya punya family, saya punya relationship, saya punya koneksi, saya kenal dengan si A, si B, si C, dan selain sebagainya. Oke, yang lain berkata, saya punya pengetahuan, saya punya knowledge. Oke, yang lain berkata, saya punya keahlian, saya punya bakat. Ada banyak hal yang kita bisa jadikan sebagai jangkar kehidupan kita. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara semua, bahwa tidak salah saudaraku kita punya ini. Dan kalau Tuhan berikan ini, mari kita mengucap syukur. Tetapi jangan pernah jadikan hal-hal ini menjadi jangkar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tidak ada satupun di antara mereka yang bisa memberikan jaminan assurance dalam diri kita. Kalau saudara setuju, perhatikan apa yang saya tulis ini. All these cannot give assurance, instead they demand insurance. Setuju? Saudaraku? Ya, enggak ngasih jaminan malah minta insurance, minta kita yang menjamin mereka. Sekali lagi saudaraku, kita mesti ngerti apa yang kita harus lakukan terhadap berkat Tuhan. Mari kita baca pesan pada firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Mari baca sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 17. 1, 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Kalian berikutnya baca pelan-pelan. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi saudara-saudara, Allah memberi kepada kita berkat untuk kita nikmati dalam ucapan syukur, tetapi jangan jadi tempat kita berharap. Jangan jadi berkata, 10-15 tahun lagi hidupku akan bahagia sebab aku punya ini. Sebab saudaraku, semua itu tidak pasti. Dalam sekejap semua itu bisa lenyap. Dalam sekejap semuanya bisa berubah. Dan sekali lagi saudaraku, kekayaan itu tidak bisa menjamin hidup kita. Kita yang sering kali harus menjamin kekayaan itu. Dan itu yang pertama. Kekayaan, semua, saudaraku, jangkar yang lain yang tadi kita punya itu tidak bisa memberi kepada kita security. Malah kita harus kasih mereka security. Dan yang kedua adalah, semua hal-hal itu, kalau kita jadikan jangkar, mereka tidak bisa memberi kepada kita pengharapan di luar hidup kita yang sementara ini. Saudara senang ditemani tadi itu ya semua ya. Kekayaan, pekerjaan, semua relationship yang baik, puji Tuhan. Tapi satu kali kita harus berpisah dengan mereka semua. Waktu kita melewati namanya tirai kematian. Tidak ada satu pun mereka yang bisa menemani kita. Saudara ingat, Tuhan Yesus pernah kasih perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, oke? Saya berkata, jadi saudaraku jangan kita jadi seperti orang kaya yang bodoh. Saudaraku sebelum kita mengutuki itu, kita mesti tanya dulu, kalau dia bodoh kok bisa kaya?
Oke? Ya kita mesti tanya dulu, saudaraku. Jadi dia bodoh bukan dalam arti, oh dia orang bodoh, sekolah nggak pinter. Bukan. Dia bodoh kenapa? Karena dia berkata kepada jiwanya, hai tenanglah hai jiwaku. Padamu ada banyak persediaan makanan untuk tahun-tahun yang akan datang. Mari makan, minum, dan bergembira. Dia menaruh kekayaannya sebagai jangkar kehidupannya. Dan Tuhan berkata, kalau malam ini nyawamu diambil, apa yang bisa dilakukan oleh jangkarmu itu? Jangkarmu itu putus, rapuh. Malam ini nyawamu diambil, sedikit pun kekayaanmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Bahasa Inggrisnya begini, your saving cannot save you. Siapa saudaraku yang bisa membawa? Siapa yang harus menjadi jangkar kita? Pilihlah jangkar yang bisa membawa kita bukan hanya untuk kehidupan kita di dunia ini. Tapi sampai pada kekekalan, sampai pada hidup yang akan datang. Dan itu hanya satu jangkar, yaitu Tuhan Yesus. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus tersalib, saudaraku, dia di atas kayu salib itu dia berkata kepada penjahat yang berteriak kepada dia, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Tuhan Yesus berkata kepada dia, aku berkata kepadamu hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Lewat kematian Yesus, dia membawa setiap kita bisa melewati tirai kematian dengan kepastian tanpa takut. Tetapi justru kita tahu, saudaraku, waktu kita melewati tirai kematian, disitulah kita akan melihat kepenuhan keselamatan. Cek keselamatan itu cair pada saat itu. Jadikan Yesus sebagai jangkar di dalam kehidupan kita. Karena dia yang bisa memberikan jaminan atas kehidupan kita. Sampai pada kekekalan. Saudaraku, saya ingin kita kembali dalam ayat terakhir di Ibrani pasal yang ke-6. Kita sekarang baca, saudaraku, bagian yang terakhir dari pasal 6 ini ayat 19 dan 20. Okay? Pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, apa itu? Apa yang dimaksud ini? Artinya, saudaraku, pengharapan kita tuh lewat di belakang tabir. Tabir itu apa, saudaraku? Tabir yang dimaksud ini apa? Yang dimaksud tabir adalah bicara tentang tabir yang ada, tirai yang ada di kemah bait suci. Ya, pada zaman Musa, saudaraku, Tuhan perintahkan Musa untuk bikin bait suci, dan di bait suci ada 3 bagian. Namanya halaman luar, kemudian ruang kudus, di dalam kemahnya ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus ada peti perjanjian, dan di situ ada Shekinah glory, kemuliaan Allah, dan tidak boleh orang masuk ke situ. Kalau ada orang berani masuk ke situ, mereka pasti akan mati. Sebab, saudaraku, kekudusan Allah akan menghanguskan setiap dosa. Yang boleh masuk ke situ hanya 1 orang namanya imam besar. 1 tahun 1 kali untuk mintakan ampun buat dosa orang Israel. Dan saudaraku, imam besar inilah, karena imam besar inilah dosa orang Israel diampuni. Dan penulis surat Filipi berkata begini, Yesus itu jadi imam besar kita. Imam besar, dan dia masuk kemah itu, dan setiap kali imam besar masuk, dia selalu bawa darah binatang. Tapi waktu Yesus masuk ke kemah tabernakel yang sejati yang ada di surga, dia tidak bawa darah binatang, dia bawa darahnya sendiri. Dan darah Yesus itu bukan hanya menghapuskan dosa, saudaraku, selama 1 tahun yang kemudian harus diulangi lagi hari penebusan, to day of atonement, tahun berikutnya. Tetapi darah Yesus menghapus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Once and for all. Karena itu setiap kita yang dalam Yesus, dosa kita diampuni sekali untuk selama-lamanya. Dan saudaraku, karena itu waktu Tuhan Yesus masuk ke kemah tabernakel itu, masuk ke ruang maha kudus itu, dia menjadi imam besar, menjadi perantara kita, dan olehnya dosa kita diampuni dalam dia. Dan kita mendapatkan keselamatan. Dan bahkan saudara, kalau saudara ingat, waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait suci terbelah. Artinya apa, saudaraku? Sekarang jalan untuk kita datang kepada Allah dibuka. Artinya, saudaraku, Allah menyambut kita. Keselamatan diberikan pada kita. Dan jangkar itu, saudaraku, dilabuhkan di tempat di mana Allah itu ada. Artinya apa? Pengharapan kita sudah dijangkau di surga, dijangkarkan di surga. Saudara dan saya semua yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Perhatikan, kita sudah punya jangkar yang di surga. Kita tidak akan kemana-mana.
kita akan ke sana. Nah, ada satu saudaraku, kalau saudara baca ayat 20 dalam Alkitab bahasa Indonesia, itu ada kata perintis. Betul, betul. Lihat Alkitabmu. Jangan lihat saya, lihat Alkitabmu. Betul ya? Bahasa Inggrisnya itu forerunner. Apa itu forerunner? Orang yang jalan di depan. Ya, oke. Kalau saudara mikir, oh ini mungkin lari estafet. Oh bukan. Ini saya mau cerita pada saudara ya. Ini forerunner, saudara ya. Oke. Jadi ceritanya begini, saudara. Pada zaman itu, kalau ada kapal besar, dia ingin mendarat, saudaraku, dia ingin berlabuh. Seringkali dia tidak bisa berlabuh, kenapa? Karena airnya tuh surut, jadi airnya terlalu dangkal, kalau kapalnya jalan ke situ, dia bisa bisa terdampar. Jadi dia harus tetap tinggal di perairan yang cukup dalam, tapi kalau dia tinggal di situ terus, dia bisa hanyut. Bahasa Indonesianya kintir, saudaraku ya. Nah, jadi dia harus dijaga supaya dia tetap tinggal di situ dan dia satu kali bisa ke sana, bisa menuju ke pelabuhan tuh waktu air pasang. Waktu airnya jadi dalam. Nah, apa yang mereka lakukan? Maka mereka dari kapal yang besar itu mereka akan ambil kapal yang kecil. Oke. Turunkan skoci kecil, lalu kapal kecil ini saudaraku akan mulai pergi ke pelabuhan itu. Tujuannya apa? Setelah sampai pelabuhan itu, mereka akan tancapkan jangkar yang terhubung dengan kapal besar itu. Sekarang kapal besar itu punya jangkar kepada pelabuhan itu. Tinggal tunggu air pasang, airnya jadi dalam, mereka tinggal gulung jangkarnya, kapal itu akan sampai ke pelabuhan. Jangan ngerti ya, Tuhan Yesus dia mendahului kita. Dia pergi ke surga, masuk ke ruang Maha Kudus, bawa darahnya sendiri, dosa kita diampuni, dan kita semua yang percaya kepada dia, dia cangkokkan jangkar kita di surga. Saudara dan saya semua, kita pasti akan sampai ke pelabuhan itu. Surga yang mulia, surga yang abadi. Karena Tuhan sudah jangkarkan kita di sana. Berapa banyak bersuka cita? Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. My life is anchored in heaven. My salvation is secured 100%. Dan itu saudaraku, yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena itu saudaraku, biarkan jangkar pengharapanmu ada di dalam Yesus. Berapa banyak saudara berharap kepada Tuhan Yesus? Berapa banyak saudara mau berharap pada Tuhan Yesus? Pertanyaannya begini, apa yang saudara harapkan dari Tuhan Yesus? Banyak lagu dikarang saudaraku, harapanku hanya di dalam Yesus, pengharapanku hanya Yesus. Tapi pertanyaannya pengharapan apa? Seringkali hanya untuk pengharapan untuk di dunia yang sementara. Pengharapan nanti aku sembuh, pengharapan aku keluar dari persoalan, pengharapan nanti keadaanku terpuruk jadi bangkit kembali. Enggak salah. Tetapi kalau kita cuma berharap itu, saudaraku, sayang sekali. Sebab kita menyia-nyiakan pengharapan yang paling besar yang tidak bisa diberikan oleh yang lain. Yaitu pengharapan kan hidup yang kekal. Dan itu yang Tuhan ingin berikan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, bicara soal jangkar, maka kalau saudara tahu simbol daripada Kristenan hari ini kan salib ya. Tapi waktu abad pertama, saudaraku, simbolnya itu bukan salib, tapi jangkar. Orang-orang Kristen mengalami aniaya pada saat itu. Mereka pakai simbol jangkar. Dan saya percaya mereka ambil daripada ayat ini. Waktu mereka lihat teman mereka dibunuh. Waktu mereka lihat teman mereka, saudaraku, dibakar oleh Kaisar Nero. Dilemparkan ke binatang buas. Saudaraku, dijadikan ke bulan-bulan untuk gladiator di Kolosium di Roma. Mereka menangis. Mereka berkata, mungkin besok giliranku. Aku masih bisa kuat. Nah, mereka berkata, aku mau tetap setia. Sebab Yesus jangkar kehidupanku. Kalaupun aku mati, dia akan pegang tanganku masuk pada kekekalan. I hold my hope of eternal life. Dan saya ingin sampaikan pada saudara hari ini. Saudara dengar baik-baik. Kalau pengharapan pada Yesus itu yang kekal, tidak ada kondisi di dunia ini yang bisa mempengaruhi engkau, yang menggoncangkan imanmu untuk engkau tinggalkan Tuhan.
Kalau saudara berharap pada Tuhan Yesus untuk hidup di dunia ini, waktu pengharapanmu, permintaanmu, untuk pekerjaanmu, untuk pasangan hidup, untuk keluargamu tidak terpenuhi, saudara bisa tinggalkan Tuhan. Saudara bisa cari yang lain. Tapi kalau saudara berharap untuk hidup yang kekal, He is our forerunner to eternal life. Apapun terjadi, saudara akan tinggalkan Tuhan. Sebab saudara tahu, tidak ada yang lain yang bisa berikan itu. Semua yang lain akan berakhir pada tirai kematian. Tapi Yesus yang membawa kita masuk sampai pada kekekalan. So, do you want to read together with me? We have this eternal hope in our life that is firm and secure. Because it is anchored on the unchanging promise and the oath of the unchanging God that is sealed by our Savior, Lord Jesus. Pengharapan kita, pengharapan yang kekal, kuat dan aman. Sebab sudah dijangkarkan kepada janji dan sumpah Allah yang tidak berubah. Sebab Allah kita tidak pernah berubah. Dan sudah dimeteraikan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, semua yang kita punya di dunia ini, satu kali kita akan berpisah. Satu kali kita akan farewell. Setuju? Hanya satu yang kita tidak pernah farewell. Paulus berkata Roma pasal 8, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangkarkan pengharapanmu di dalam Kristus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya.